Oke, baik. Kita akan belajar tentang pembulatan ya. Pembulatan di sini ada pembulatan pecahan biasa dan campuran, kemudian pembulatan pecahan desimal dan pembulatan persen ya. Tapi sebelum ke pembahasan atau ke contoh soal, ada baiknya kita pahami materi ini terlebih dahulu ya. Kita mengenal bilangan di sini ya. Di sini kita tulis 3451 ya, 3451. Nah, angka 1 ini kita sebut sebagai satuan ya. Dan angka 5 ini kita sebut sebagai puluhan. Angka 4-nya ini kita sebut sebagai ratusan dan angka 3 ini kita sebut sebagai ribuan. Nah, kalau misalnya ada sebuah angka 43,4. Nah, koma 4 ini di belakang koma ini kita sebutnya apa? Nah, kita sebutnya kalau ini berarti persepuluhan. Kalau yang tiganya ini tetap satuan ya. Ini satuan, ini puluhan. Nah, di belakang koma ini kita sebutnya persepuluhan. Nah, kalau misalnya ada koma lagi di belakang koma ini ada angka lagi 4, misalnya di sini 6. Nah, 6 ini kita sebut sebagai perseratusan. Ya, perseratusan ya. Oke. Ini kita pahami ya. Ini persepuluhan, ini satuan, ini puluhan ya. Oke, baik. Kita akan coba lihat langsung saja ke contoh soal pembulatan pecahan biasa dan campuran ya. Oke. Kita lihat di sini contohnya. Nah, misalnya saya punya soal di sini ya. 3/5. Nah, 3/5 ini adalah pecahan biasa ya. 3/5 ini pecahan biasa, kita bulatkan. Nah, bagaimana caranya untuk membulatkan ini? Nah, sebenarnya ini kalau kita bulatkan hasilnya adalah 1. Nah, dari mana kita bisa tahu ini hasilnya 1? Nah, coba kita lihat di sini. 5 ini atau kita sebut sebagai penyebutnya dan 3 ini sebagai pembilangnya. Nah, 5 ini sebagai penyebutnya kita bagi 2. Nah, kita bagi 2. 5 dibagi 2 atau penyebutnya dibagi 2, hasilnya adalah 2,5 atau 2,5 ya. Kalau kita punya jeruk 5, kita bagi untuk 2 orang ya. Setiap orangnya akan mendapatkan 2,5 ya, atau 2,5 ini. Nah, kalau sudah tahu hasil 2,5 ini, kita jadikan patokannya. Jadi 2,5 ini jadikan patokan ya. 2,5 ini kita bandingkan dengan pembilang. Nah, kalau pembilangnya menang atau lebih besar, maka ini berubah jadi angka 1 ya. 3/5 ini berubah menjadi angka 1. Nah, tapi kalau pembilangnya ini lebih kecil dari hasil ini, berarti ini berubah jadi angka 0. Nah, di sini cuma 1 dan 0, 1 dan 0 gitu ya. Oke, kita coba lagi contoh soal berikutnya. Di sini misalnya 1/4. Nah, hasilnya berapa sih? Nah, sebelum kita lihat hasilnya, kita harus tahu caranya dulu. 4 ini atau penyebut ini kita bagi 2. Berapa hasilnya kita bagi 2? Hasilnya 2. Nah, sekarang 2 ini sebagai hasil, kita bandingkan dengan pembilang. Kita bandingkan dengan pembilang atau yang atas ini. Nah, ternyata atas ini lebih kecil. Nah, kalau lebih kecil ini berarti berubah jadi 0. Oke? Gampang ya? Oke, coba sekali lagi. 3/6. Nah, kalau misalnya pecahan biasanya 3/6. Nah, berarti ini tadi caranya adalah kita bagi 2.
Nah, hasilnya adalah 3. Nah, 3 ini kita bandingkan dengan pembilang. Nah, ternyata pembilangnya ini dengan hasilnya ini sama. Nah, kalau sama, ini juga berubah menjadi 1. Ya, ingat, kalau pembilangnya tadi sama dengan hasil yang di sini, berarti berubah jadi 1. Kalau pembilangnya tadi lebih besar, ya, yang ini lebih besar, berubah jadi 1. Kalau pembilangnya lebih kecil, maka berubah jadi 0. Oke? Sampai sini bisa dipahami ya. Oke, berikutnya coba kita ke pecahan campuran. Misalnya saya punya pecahan campuran itu 3, 4 per 6. Nah, oke, baik. 4 per 6 ini sama, kita bagi dengan 2. Hasilnya berapa? 3. Nah, hasil 3 ini kita bandingkan dengan pembilang ini atas. Ya, ternyata pembilangnya menang. Kalau menang berarti ini berubah jadi 1. Ya, berubah jadi 1 ini. Nah, maka 3 ini harus ditambah dengan ini tadi. Tambah dengan hasil perubahannya, itu tambah dengan 1. 3 tambah 1 hasilnya 4. Nah, berarti hasil pembulatan kesatuan terdekat dari 3, 4 per 6 itu hasilnya adalah 4. Oke, kita coba untuk contoh soal berikutnya lagi. Misalnya 12 3 per 4. Hasilnya berapa? Nah, 4 ini kita bagi dengan 2. Hasilnya 2. Nah, 2 ini kita bandingkan dengan pembilang. Ternyata pembilang menang karena lebih gede ya. Berarti ini nilainya atau perubahannya menjadi 1. Berarti 12 ini tambah 1 jadi 13. Inilah hasilnya. Oke, kita coba contoh satu lagi ya. Misalnya 9 1 per 2 atau 1 per 3 ya. Kita ubah jadi 1 per 3 aja ya. Nah, 3 ini kita bagi 2. 3 dibagi 2 itu kan 1,5 ya. 3 dibagi 2 1,5. Berarti 1,5 kita bandingkan dengan pembilang. Nah, pembilangnya ini lebih kecil dibanding dengan hasilnya ini. Berarti ini berubah jadi 0. Nah, berarti 9 tambah 0 tetap 9. Nah, berarti hasilnya tetap 9. Ya. Oke. Nah, baik. Sekarang kita akan coba untuk mengubah pecahan ya, membulatkan pecahan desimal. Ya, kita coba untuk membulatkan pecahan desimal. Nah, pecahan desimal itu contohnya ada misalnya berapa ya? 0,3 misalnya. Ini adalah pecahan desimal. Pecahan desimal itu adalah pecahan yang ada koma-komanya ya. Oke. Nah, kalau pecahan desimal tadi kuncinya adalah kalau angka itu yang dijadikan patokan itu 5 ke atas, berarti satuannya ditambahkan angka 1 ya. Kalau kan ini satuan ya, nolnya ini kita sebut satuan dan 3-nya ini per sepuluhan. Nah, kalau misalnya 0,3 nih diminta membulatkan ke satuan terdekat, nah berarti yang dijadikan patokan adalah yang belakang ini ya. Kalau diminta ke satuan terdekat, satuannya adalah 0. Berarti yang dijadikan patokan adalah belakangnya satuan ini. Belakang satuan adalah angka 3 ini, atau yang kita sebut dengan per sepuluhan ya. Jadi ini menjadi patokan. Nah, kalau patokannya di sini di bawah 5, berarti ini berubah jadi 0. Berarti 0 ditambah 0. Hasilnya 0. Nah, contoh satu soal lagi supaya beberapa soal lagi ya, supaya lebih bisa. Nah, misalnya lagi
0,7. Nah, 0,7. Nah, tadi kalau ini ke satuan terdekat, satuannya adalah 0. Nah, berarti yang dijadikan patokan adalah belakangnya satuan. Ya, berarti 7. Ya. 7 ini berarti 5 di atas 5 ya. 5 ke atas atau di atas 5, jadi ini berubah menjadi 1. Maka 0 ini ditambah 1. Jadi 0 tambah 1 ya 1 ya. Nah, kalau misalnya lagi saya punya soal 3,6. Ubahlah atau bulatkan ke pecahan bulatkan ke satuan terdekat ya. Bulatkan ke satuan terdekat. Nah, berarti di sini satuannya angka 3 ya, satuannya angka 3, berarti yang dijadikan patokan adalah angka 6 ini. Nah, ya. 6 ini di atas 5 ya, atau 5 ke atas, maka ini berubah menjadi 1, berarti plus 1 ya. Nah, berarti 3-nya ini ditambah 1. 3 tambah 1 berapa? 4. Udah, itu simple sekali kalau pembulatan desimal ya. Kemudian misalnya contoh lagi ya, tambah satu contoh lagi, misalnya 6,83. Nah, bulatkan ke satuan terdekat. Nah, kita lihat satuannya angka berapa sih? Angka 6 ini ya. Berarti yang dijadikan patokan adalah angka 8-nya. Belakangnya satuan pas. Karena yang diminta adalah bulatkan ke satuan. Ya. Oke. Berarti angka 8 sebagai patokan. Nah, karena angka 8 ini di atas 5, maka ini berubah menjadi 1. Berarti 6-nya ini ditambah 1. Jadi 7. Ya. Udah ya, gitu. Oke. Nah, misalnya lagi ada soal 0,37 ya. Nah, di sini perintahnya bulatkan ke persepuluhan terdekat. Nah, persepuluhannya itu yang mana? Persepuluhannya adalah angka 3. Ya, angka 3. Jadi, yang dijadikan patokan adalah angka 7. Nah, sekarang angka 7 di mana? Ternyata angka 7 ini adalah di atas 5, berarti menjadi 1. Sehingga yang 3 ini kita plus 1 ya, 3 plus 1 jadi 4. Jadi hasilnya adalah 0,4. Jadi yang berubah adalah yang persepuluhannya. Karena yang diminta adalah bulatkan ke persepuluhan terdekat. Nah, ya. Ini perintahnya. Kalau perintahnya ke persepuluhan berarti yang kita lihat angka persepuluhannya angka berapa? Angka 3. Berarti yang kita jadikan patokan adalah belakangnya 3 ini, yaitu angka 7. Oke? Oke ya. Coba kita satu contoh soal lagi. Misalnya 3,58. Nah, bulatkan ke persepuluhan terdekat perintahnya. Nah, jadi lihat angka persepuluhannya angka berapa? Angka persepuluhannya adalah angka 5. Jadi yang kita jadikan patokan angka 8. Nah, angka 8 ini di atas angka 5. Berarti ini menjadi 1. Jadi 5-nya ini plus 1. Hasilnya jadi ini kita tulis 3, 5-nya sudah ditambah 1 jadi 6. Oke, ya. Semoga ini bisa dipahami untuk mengubah pecahan desimal, ya, membulatkan pecahan desimal, ya, ke satuan dan ke persepuluhan. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk belajar ke mengubah atau membulatkan persen, ya. Membulatkan persen, misalnya saya punya contoh soal di sini 19%. Nah,
ubahlah atau bulatkan ya. Bulatkan ke persen terdekat ya. Nah, ke persen terdekat atau ke puluhan. Oke. Coba di sini berarti yang kita jadikan patokan di sini adalah angka 9 atau angka yang paling belakang. Ya. Jadi, kalau yang kita jadikan patokan angka 9 karena 9 di atasnya 5 berarti berubah jadi 1. Ini plus, berarti 1 plus 1 jadi 2. Nah, syaratnya di sini 9-nya ini berubah jadi 0. Ya. Ini berubah jadi 0. Jadi, kemudian kita tulis lagi persennya. Jadi 19% ini kalau kita bulatkan menjadi 20%. Ya. Kemudian lagi misalnya 31%. Nah, kita bulatkan. Nah, berarti yang kita jadikan patokan adalah angka 1 ini. Nah, 1 ini karena di bawah 5 berarti berubah jadi 0. Berarti 3-nya ini plus 0. 3 plus 0 adalah 3. Dan satunya ini berubah otomatis menjadi 0 syaratnya tadi ya. Dan persennya kita tulis lagi. Kemudian misalnya contoh soal lagi 75%. Nah, nih diubah menjadi persen terdekat. Berarti yang kita jadikan patokan 5. 5 itu berarti poinnya ke atas ya. Kalau ke atas 5, 6, 7, 8, 9 itu poinnya ke atas berarti kita plus 1. Ya, berarti berubah jadi 1. Berarti 7 ini kita tambah 1 menjadi 8. Dan 5-nya ini berubah jadi 0. Oke, ya. Baik, sampai sini ya. Semoga materi pembulatan ini bermanfaat untuk kalian sehingga kalian menjadi orang yang pintar dan bermanfaat untuk orang lain ya. Punya manfaat untuk orang lain juga. Baik, terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.